Selamat, bukan selamat ya. Eh, Langsung aja. Yuk. Yes. Halo Pak Sigit, pada hari ini saya, Tristan, dan kelompok saya, Lionel dan Yosefien dari kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Pada spesifiknya, kami akan mempresentasikan mengenai, next slide please. Kami akan mempresentasikan mengenai politik, kehidupan sosial, ekonomi, peninggalan, dan kehidupan budaya dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, atau juga disebut sebagai Sriwijaya, adalah salah satu kedatuan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya pada cakupan Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaka, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan dan gemilang-gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang. Tepatnya di pinggir Sungai Musi, Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Kehidupan politik dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ini dapat tercapai karena kerajaan ini bertempat dalam lingkup yang sangat luas dan strategis, yaitu di kawasan Selat Malaka, di mana kami mengetahui bahwa Selat Malaka merupakan pusat jalur perdagangan, sekaligus juga menjadi penghubung antara pedagang dari Romawi, India, Cina, dan sebagainya. Berawal dari tanah Sungai Musi di Sumatera Selatan, Kerajaan Sriwijaya memanfaatkan wilayahnya hingga daerah Selat Malaka, Selat Bangka, Laut Jawa, bagian barat, Bangka, Jambu Hulu, sehingga ke tanah Gentingkra. Namun, pencapaian itu tidak luput dari peran sistem pemerintahan yang berada di dalamnya, seperti dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan aspek agama. Kedua, ekonomi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang punya kekuasaan terhadap jalur perdagangan antara India dan Cina. Jalur-jalur perdagangan itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Melayu, dan Tanah Gentingka. Oleh sebab itu, Kerajaan Sriwijaya mempunyai monopoli terhadap perdagangan laut di Asia Tenggara. Kerajaan Asia juga berdagang dengan orang Arab dengan menukar hasil bumi seperti kemenyan, lada, dama, penyu, emas, perak, daging gajah, kelapa paus, kayu gaharu, jengking, kepala, kapulaga, untuk keramik, kain katun, dan sutra. Untuk menjaga keamanan jalur perdagangan dari bajak laut atau kerajaan saingan, Kerajaan Sriwijaya mempunyai armada laut yang kuat yang bekerja sama dengan armada laut India dan Cina. Ketiga, kehidupan budaya. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan tinggi adalah dari prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi menggunakan bahasa Melayu kuno. Tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kerajaan Sriwijaya tidak menerima budaya asing begitu saja, tapi disesuaikan dengan budaya setempat. Hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah berupa prasasti, arka Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, beberapa bangunan suci di Gunung Tua atau Padang Lawas, dan arka
Alokytesphora yang ditemukan di Tapanuli Selatan. Keempat, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbau dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha adalah catatan Yi Tsing yang menyatakan bahwa terdapat 1.000 pendeta Buddha yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Lalu yang kelima ada peninggalan. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya dapat ditemukan di seluruh wilayah kekuasaannya. Jadi peninggalan Kerajaan Sriwijaya dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Malaya, Kamboja, Selatan, Thailand, dan pesisir Kalimantan. Bahasa yang digunakan Kerajaan Sriwijaya adalah bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu kuno. Tetapi yang merupakan bahasa resmi adalah bahasa Melayu kuno. Jadi prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ditulis dalam bahasa Melayu kuno, dan prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno adalah Kota Kapur, Kedukan Bukit, Talang Tuo, Talang Batu, dan Karang Barahi. Di sisi prasasti tersebut adalah prasasti Kota Kapur tentang Kerajaan Sriwijaya melaksanakan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit tentang Sri Baginda naik sampan untuk melakukan penyerangan. Sukses dalam perjalanannya. Tempat yang ditaklukkan adalah sekitar kawasan Sungai Musi dan Sumatera Selatan. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo tentang pembangunan suatu taman Srik serta atas perintah Dapunta Hyang Jayanasa, dan juga doa dan harapan serta disebutkan penyebutan pembangunan vihara. Yang keempat, prasasti Talang Batu tentang ancaman kepada siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedaulatan Sriwijaya. Nama-nama yang ditulis adalah orang yang berpotensi untuk melawan Raja Sriwijaya. Yang kelima, prasasti Karang Barahi tentang ancaman atau kutukan kepada siapapun yang hendak menentang atau tidak mau berbakti kepada raja. Di sini ada foto-foto prasasti. Yang pertama Kota Kapur, kedua Kedukan Bukit, yang ketiga Talang Tuo, keempat Talang Batu, dan kelima Karang Barahi. Dan Kerajaan Sriwijaya juga memiliki peninggalan candi, tetapi hanya terdapat 3, yaitu Candi Muaro Jambi. Candi ini adalah candi terluas di Asia Tenggara, mencapai 3.981 hektar. Terdapat kurang lebih 9 candi di kompleks Candi Muaro Jambi dan juga memiliki beragam ornamen dari berbagai budaya seperti perisai, Persia, Cina, dan India. Yang kedua, Candi Muara Takus. Candi ini terdiri dari Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahligai, Stupa, dan Palangka. Nama candi ini diambil dari anak Sungai Takus yang bermuara ke Sungai Kampar Kanan, atau nama tersebut diambil dari bahasa Cina, yaitu Ta besar
ku tua, dan se candi. Jika kata digabungkan, maka artinya candi tua yang berukuran besar. Dan yang ketiga, Candi Biaro Bahal. Candi ini terluas di Sumatera Utara dan terdiri dari Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan Candi Bahal 3. Candi ini tidak diketahui merupakan candi Hindu atau Buddha karena pada Candi 1 mempunyai atap, Candi Buddha tetapi arcanya kuat dan akan nuansa Hindu. Berikut foto-foto candi. Yang pertama Candi Muaro Jambi, kedua Candi Muara Takus, ketiga Candi Biaro Bahal, keempat Candi Biaro Bahal 2, yang kelima Candi Biaro Bahal 3. Di sini kami ada menterartakan beberapa raja-raja yang memerintah pada kerajaan Sriwijaya. Beberapanya yaitu Dapuntahyang atau Sri Jayanasa, Rudra Wikrama, Liu Teeng, Wei Kung, Sri Indrawarman, Shivdito Opamo, Sri Maharaja, Dharanindra atau Rakai Panangkaran, Samaragrawira atau Rakai Warak, Samaratungga atau Rakai Garung, Balaputra Dewa, Sri Udaya Ditya, Warmadewa, Selihota Hialitan, Sri Chudamani Warmadewa, Seli Chula Waguni Fuma Tianhua, Sri Mara Vijayo Tunggawarman, dan lain-lain. Next slide. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi ini kami tentang Kerajaan Sriwijaya. Kami minta maaf jika ada pun salah kata atau salah informasi mengenai Kerajaan Sriwijaya ini. Sekian dan terima kasih dari kami.